Selamat malam, salam Indonesia, salam koperasi. Kembali lagi bersama ICC TV dengan forum diskusi satu meja. Kali ini dengan saya sebagai pemandu acara Bubung Lukman Hakim dan ditemani oleh Gus Rofik, panggilan akrab beliau Gus Rofik, pegiat UKM dan koperasi, pembina beberapa organisasi masyarakat yang khusus menangani bidang koperasi dan UKM. Kali ini dengan kita akan fokus membahas revitalisasi koperasi di DKI Jakarta. Gus Rofik, langsung saja. Menurut Anda, sejauh mana perkembangan koperasi di DKI hingga saat ini? Terima kasih, Pak Bubu. Jadi kalau kita lihat di koperasi DKI sebenarnya banyak yang besar-besar. Ya. Dan juga istilahnya perlulah kita benahi juga. Sebenarnya regulasi di negara kita sudah lengkap, tinggal implementasinya aja. Pelaksanaan regulasinya ini tidak ada sama sekali. Entah karena pelaksananya nggak paham atau dia tidak ngerti. Contoh untuk Medi, Ya. lagi Medi, ini buruh mesti minta kenaikan upah. Ini jalan tol bisa dibuntu. Kemarin kaitannya dengan gerbek, Ya. angkutan, jalan tol sudah dibuntu, yang di stop, ada 10 tol dikuasai. Jadi Mei ini juga akan terjadi terulang lagi. Main ya. Bulan Mei ini padahal jelas di Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 101. Setiap perusahaan pasal 101 ya, setiap perusahaan itu harus ada koperasinya. Itu kata-kata harus. Ya. Terus pimpinan perusahaan maupun serikat kerja harus mendukung gerakan koperasi itu sebagai alat untuk mensejahterakan karyawan. Ini selama ini nggak pernah dilaksanakan antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Apindo maupun Kadin. Coba kalau bila itu duduk bareng, bicara bareng, bagaimana menyelesaikan UMP? Menteri Koperasi bertanggung jawab bagaimana koperasi bisa dikelola secara profesional, koperasi dari lingkungan perusahaan BUMN maupun swasta, iya kan? Ya. Terus Menteri Tenaga Kerja, dia tugasnya setiap monitor bagaimana perusahaan-perusahaan itu kalau harus memberi kue 10-20% dari untuk dikelola oleh koperasi. Jadi perusahaannya dari satu kemitraan. Bagaimana bagian yang apa bisa dikelola koperasi untuk pamannya perawatan gedung, untuk angkutan barang di industri, ya kan? Ya. Syukur-syukur itu kasih saham. Kalau koperasi di lingkungan di perusahaan dikasih saham, itu menaikkan derajat bangsa, menaikkan martabat manusia. Yang selama ini statusnya buruk. Oke. Ya kan? Kalau dia dikasihlah 2,5% sampai 10% saham, nanti dipotong dividennya tiap tahun. Ini dia jadi pemilik kan? Mereka kerjanya juga senang. Menarik sekali. Ini banyak, ini tunggu sebentar. Banyak yang melaksanakan itu perusahaan-perusahaan itu. Nggak tahu sekarang yang bisa katanya Menteri Koperasi mau jadikan satu koperasi tingkat dunia, iya kan? Koperasi besar tingkat dunia itu omongan Pak Kauf itu salah satu. Iya, salah satu staf ahli. Bisa besar karena kepercayaan. Pimpinan perusahaan itu bicara, ayo ambil kue dari dalam ini sebelum tak kasih ke luar. Tapi koperasinya secara profesional mengelolanya. Ya. Ini tugas Kementerian Koperasi, tugas dinas koperasi. Kalau di daerah, Ya. ini coba diterapkan. Makmur Republik ini. Kalau semua diterapkan melalui koperasi, jangan dikapitalis, dikasih kesempatan yang besar. Harusnya koperasi nomor 1 baru BUMN kapitalis swasta. Ini kebalik. Waktu reformasi kemarin
pihak kapitalnya pada pergi ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Singapura, bawa BNI. Yang hidup kan koperasi sama UKM. Yang bertahan di dalam. Yang bertahan di dalam. Tapi saya yang presiden kita, Gus Dur, panggil lagi si mereka yang lari itu. Berjaya lagi. Berjaya lagi di sini, kuasain lagi. Iya. Bahkan Gus Dur ngomong, saya keturunan Cina, Cina dari mana? Mau dia orang Jawa, ya kan? Oh. Itu bos, cepat bisa. Sekarang contoh itu, salah satu masalah koperasi di rumah perusahaan. Kita masalah koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu kalau betul-betul diberdayakan kan udah ada SKB, surat antara Menteri Koperasi dengan Menteri Pendidikan ada surat SKB pola pembinaan koperasi sekolah antara Menteri Pendidikan dan Menteri Koperasi. Itu dihidupkan. Bahkan saya setuju kebijakannya si Gubernur Ahok ini. Ada instruksi Gubernur nomor 230. Bagaimana memberdayakan koperasi mulai SD sampai SMP tentang pemberdayaan koperasi sekolah. Oh, iya. Bagaimana mulai SD, SMP, SMK, SMA, Pembinaan itu ya. pembinaan bahkan di situ koperasi di lingkungan sekolah betul-betul kita berdayakan, kita hidupkan. Menjadi penopang Ya, di ekonomi sekolah. Bayangkan, satu sekolah anak didik di Jakarta itu 1,8 juta. semua tingkatan. Mulai dari SD, SMP 1,8 juta. Itu kalau kita berdayakan koperasi di sekolah. SMA di Jakarta satu SMA 800 sampai 900 murid. Ya. Itu kan potensi pasar. Nggak ada anak SMA di Jakarta uang sakunya 10.000. Anak saya SMA udah 50.000. Itu kan pasar-pasar. 900 orang 9 juta kalau 10.000. Di situ toko diperbaiki, disiapin bukunya, keperluannya, pulsanya, kantinnya, simpen pinjemnya. Jadi makmur di sekolah ini. Bahkan ada kepala dinas pendidikan itu ada peraturan kepala dinas pendidikan dilarang jualan di koperasi. Itu salah. Nanti ini dilibatkan antara orang tua, wali murid, guru, sama karyawan. Karena murid belum dewasa, masuk sebagai anggota luar biasa, ya kan? Nah, terus si murid anggota luar biasa, guru kelas 1, kelas 2 bertanggung jawab kelompoknya. Bagaimana ngasih pembelajaran anak-anak didik itu mulai dari bagaimana kelembagaan organisasi koperasi, bagaimana usaha koperasi, bagaimana bikin laporan keuangan koperasi. Ini mulai di tingkat SD, SMP, wah ada koperasi. Iya, jadi ini pendidikan koperasi ini. Inilah nanti Jakarta jadi sumber SDM, sumber manusia yang berkoperasi yang baik. Itu 1,8 juta kalau kita pungut simpanan wajibnya sedikit bayar aja. 1,8 miliar bos. Iya, pembelajaran koperasi itu learning by doing. Ya, di situ. Ini sayangnya juga instruksi gubernur ini tidak diimplementasikan. Ada kaitan pembinaan secara teknis antara dinas koperasi, dinas pendidikan. Ya. Itu harus ada Kurikulum. regulasi turun ke bawah. Bagaimana tugas kepala sekolah, tugas guru, wali murid, keterlibatan di koperasi itu. Bahkan bila perlu seperti kebijakannya Gubernur Jakarta sama lurah-lurah kalau daerah banjir langsung dipecat. Bila perlu kalau di sekolah koperasi tidak bagus, gurunya dipindah ke Pulau Bidadari. Gitu bos. Affirmative action. Ya? Iya. Ini bagus ini kebijakan si instruksi gubernur ini. Cuman belum jalan. Belum jalan. Mungkin ya karena nggak punya SDM yang bagus di tatanan pemerintah di situ. Oke, artinya Pak Busrofik ini itu baru 2 karyawan koperasi sekolah. Kita bicara TNI sekarang. Oh, banyak sektoral. TNI itu dengan reformasi Undang-Undang 34 tahun 2004, lembaga TNI tidak boleh berbisnis. Nah, itu lembaga. lembaga. Ya kan? Terus di samping itu kan ada Undang-Undang 25. Undang-Undang TNI, Undang-Undang 25 nggak boleh berbenturan dong. Ya kan? Artinya koperasi di lingkungan TNI masih relevan. Nah, bukan masih, tapi solusinya TNI tidak boleh berbisnis, TNI bisa berbisnis melalui koperasi. Masih relevan. Masih relevan. Kan nggak boleh undang-undang satu dengan lain berbenturan. Iya. Siasatnya TNI berbisnisnya melalui koperasi. Saya harapkan pengurusnya yang makanya bintang 1, bintang 2.
jangan yang koprab, Bintara. Ini badan usaha, lembaga bisnis. Bagaimana untuk kesejahteraan prajurit dan keluarganya? Pemerintah sekarang nggak bisa. Artinya tampuk pimpinan koperasi pun harus dipegang sama level yang memang. Iya, mumpuni yang bisa lobby bisnis kan untuk lobby yang canggih. Ya. Sekarang kalau kita lihat, pemerintah belum mampu untuk ngasih kesejahteraan prajurit. Setiap tanggal 15, prajurit tidak ambil di koperasi disimpan pinjam. Artinya koperasi bisa menopang jaring pengaman sosial di setiap sektor. Ya. Itu 3. Belum kita bicara apa lagi? Koperasi nelayan, koperasi lainnya. Ini kalau betul-betul pemerintah konsen secara serius, selesailah Republik gak darah miskin. Kapitalis berapa kita keluar dari Republik ini, kuasai koperasi. Bagaimana? Itu baru 3. Banyak yang kalau saya mau bicara gini, waktunya habis untuk saya sendiri. Luar biasa. Artinya Gus Ropi ini melihat dari sisi regulasi koperasi ini sudah lengkap, tinggal implementasi. Nah kemudian kalau kita melihat stakeholder koperasi ini kan kita kenal adanya di lingkungan gerakan itu ada Dekopin di tingkatan DKI, kalau di pusat Dekopin. Nah sejauh mana Gus Ropi melihat peranan keberadaan Dekopin ini bagi pergerakan koperasi di DKI khususnya? Jadi Dekopin di DKI ini tidak ada fungsi apa-apa. Istilah gerakan koperasi tidak senang sama mereka. Kenapa? Buktinya anggotanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada anggotanya. Tanya koperasi di Jakarta katanya menurut data ada hampir 8.000. Coba anggota Dekopin di DKI berapa? Cuma berapa? Ini Pak 25. Ya kan? Tidak sebanding dengan populasi. Ya benar. Kalau orang masuk satu asosiasi, Ya. itu kan ada nikmatnya. Mungkin lihat masuk di Dekopin nggak ada nikmatnya kok. Terlalu eksklusif dong, 25 dari 4 juta, 7 juta ya? Itu 7.000. 7.000-an. 7.000. Iya, itu yang kalau di Data koperasi di DKI sendiri ada berapa? Yang dikeluarkan badan hukumnya oleh DKI? ya kurang lebih hampir 8.000 lah itu. 8.000. Itu yang aktif maupun nggak aktif ya. Ya. Itu kalau kita kan tanggung jawab moralnya Kalau misalnya 10% juga udah Iya. 700 ya? Iya. Nah ini cuma 25, Iya, berarti jauh kan, sekali ya? Berarti lembaga ini, asosiasi ini tidak disenangin, tidak menarik, tidak perlu bikin lagi. Ya. Kan asosiasi apa lagi, cuma menarik bikin lah. Tapi kan Gus gini, undang-undang kita mengenal hanya satu gerakan, yaitu Dekopin. Lembaga Dekopin menjadi lembaga tunggal di gerakan koperasi. Artinya lembaga yang ada yaitu Dekopin ini harus diperkuat sehingga menjaring sebanyak-banyaknya anggota. Mungkin begitu. Apa gimana Gus? Jadi gini, undang-undang harus dirubah. Kemarin udah bagus undang-undang 17 itu, tapi ada beberapa pasal yang kurang bagus. Itu harusnya pasal-pasal yang gerakan koperasi menggugat itu bisa dibicarakan di MK sama antara penggugat dan tergugat. Pasal mana yang bagus dan pasal mana yang tidak bagus? Banyak loh pasalnya. Yang bagus menurut Gus Ropi kemarin berarti kan pasal di Undang-Undang 17 yang bagus berarti tidak terdapat Kaitannya dengan Dekopin ya, Ya. kaitan Dekopin di Undang-Undang 17 jelas. Wadah tunggal bukan cuma Dekopin. Berarti kita bikin wadah lain. Artinya Kita bicara Dekopin ya. wadah tunggal sudah tidak relevan. Iya, nggak relevan. Cuma satu, akhirnya dia nggak manja, nggak ada saingan, Tidak ada nafas persaingan. nggak ada, akhirnya mencak-mencak. Tapi bukannya koperasi itu nafasnya bukan persaingan, Gus. Iya tahu Kebersamaan. tapi tergantung lagi pengurus Dekopinnya, iya kan? Tidak siap berbuka. Pengurus Dekopinnya itu nggak paham dengan koperasi. Dia cuma masuk pengurus Dekopin, orang-orang aventurer di situ, dia kan nyari makan di situ. Organisasi boleh jangan untuk cari makan. Biarpun kita ngeluarin duit untuk berjuang, bagaimana gerakan itu senang, ya kan? Solusi ketika lembaga Dekopin sudah dianggap tidak relevan lagi. Apa langkah strategis bagi kita yang memang concern dan masih banyak potensi yang berserakan yang belum tergabung dalam Dekopin? Langkah strategis apa yang selain merubah undang-undangnya ya, menjadi asas tunggal tidak berlaku,
Artinya eksistensi sekarang misalkan ini, saya Gus Robik lagi menangani pos kopi. Terus apalagi Gus yang forum-forum masyarakat yang berlapaskan koperasi, nah itu arahnya kemana? Selain Dekopin yang ada ini, kan asas tunggal ini Dekopin menjadi sangat manja. Ya, oke, jadi gini, ini pertama itu regulasinya. Nah, dia kan Dekopin sekarang pegangan regulasi, Ya. ya kan? Itu sayang saja Undang-Undang 17 itu nggak jadi kan? Ya. Kalau jadi, gue jadi ketua Asosiasi Koperasi Indonesia. Karena regulasinya belum memadai ya. Nah, kita akhirnya mereka berhidup di situ. Ya. Ya sekarang banyak sebenarnya gerak-gerak, tapi bikin forum-forum sinergi koperasi, forum-forum lain itu banyak, ya kan? Berarti itu kan informal, gitu loh. Ya. Ya sekarang kalau mau berubah ya Undang-undangnya dulu. undang-undang dirubah, juga manusianya. Jadi betul-betul yang di Dekopin itu orang yang mewakili koperasi, orang yang tahu paham koperasi, orang dari gerakan koperasi, ya kan? Bukan orang politikus. Gak apa-apa saya setuju orang politikus, tapi yang tahu koperasi, pernah terjun di koperasi, jadi politikus di Senayan, terus main lagi di Dekopin, saya setuju, gak apa-apa. Oke Gus, gini. Kan berjuang untuk merubah regulasi di Republik ini sesuatu yang tidaklah mudah. Itu dan perjalanannya panjang. Saya tantang Anda mungkin, Jas. Kenapa enggak kalau ambil alih DKI itu ada pimpin pergerakan koperasi di Woi, DKI? kalau gua siap. Siap. Kalau gua jadi ketua Dekopin DKI, insya Allah seluruh koperasi akan senang masuk di Dekopin DKI. Oke. Bahkan Dekopin itu akan semarak ramai itu. Ini menarik karena memang DKI saya kira sebagai percontohan di ibu kota negara ini kan menjadi percontohan seluruh wilayah Indonesia. Nah, harus ada tampil tokoh muda seperti Anda yang energik. Nah, siap ambil tampuk pimpinan Oh, ini? siap. Siap. Saya juga Oke. kalau untuk Dekopin level Dekopin DKI itu kami siap. Apalagi nasional, ya kan? Siap. Ya, nasional bisa lagi kita yang muda-muda. Seperti Anda juga lebih muda lagi dari saya, ya kan? Saya kira Anda, saya harapkan juga bisa level nasional. Kalau gua level DKI, Anda lebih muda, lebih nasional. Saya harapkan seperti Anda yang muda-muda gini, jangan udah mulai asam urata, udah. Jadi koperasi bukan lembaga pensiunan. Iya, udah mulai nggak jelas. Jangan sampai empat ya. Iya. Itu mana perjuangannya nggak ada. Banyak permasalahan. Kapitalis berkuasa, menguasai ekonomi, mana soal Dekopin? Dia bicara kan. Terakhir, apa harapan Anda ke depan? Ya, harapan saya ke depan, harapan kami ke depan. Jadi gimana supaya koperasi di Indonesia itu punya peran paling tidak 70% untuk mengelola aset-aset ekonomi negara. Itu dong, di negara ini aset cuma 70% kuenya koperasi, 10% 10